Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya serius dalam mencegah adanya paham radikalisme dan teroris, terutama di kalangan generasi muda dan pelajar. Upaya pencegahan dilakukan dengan menambah anggaran sekitar 25% dari tahun sebelumnya mencapai 3,8 miliar rupiah. Untuk meningkatkan upaya pencegahan masuknya paham radikalisme di Kabupaten Cilacap, pemerintah kabupaten pada tahun mendatang telah menambah anggaran sekitar 25% dari anggaran sebelumnya. Hal tersebut disampaikan usai mengisi acara sosialisasi peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini potensi terorisme dan radikalisme bagi pemuda dan pelajar yang digelar oleh Bakesbang Pol Jawa Tengah di Cilacap beberapa waktu lalu. Menurut Satmoko, tahun mendatang anggaran untuk pencegahan paham radikalisme dan terorisme meningkat sekitar 25% dari tahun sebelumnya yang dianggarkan 3 miliar naik menjadi 3,8 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya akan dipergunakan untuk berbagai program kegiatan Bakesbang Pol Kabupaten Cilacap, terutama menyasar kalangan anak muda dan pelajar sekolah. Generasi muda ini adalah sangat rentan dan sangat rawan sekali untuk mudah dimasuki atau mudah terlena dan mudah untuk dipengaruhi oleh paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Cilacap, Bapak Bupati, Bapak Sekda dan seluruh jajaran Pemda ini sangat concern dan sangat fokus kepada upaya-upaya antisipasi paham-paham radikalisme ini. Dan bentuk konkretnya untuk anggaran tahun ini dan tahun depan ini kita sudah diberikan tambahan anggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengantisipasi masuknya paham-paham radikalisme khususnya di Kabupaten Cilacap. Mengingat Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan jumlah sebanyak 24 kecamatan dan 269 desa, maka upaya pencegahan terhadap paham radikalisme dan terorisme melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga diharapkan upaya tersebut berjalan dengan maksimal. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV mewartakan. Selamat malam pemirsa, senang sekali Warta Wengi kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya. Bersama saya Anissa Dewi, kita jelang Warta Wengi selengkapnya. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Tauhid Saadi berkunjung ke Cilacap dalam rangka menghadiri acara Haul ke-61 Kiai Haji Ahmad Badawi Hanafi dan Ultah Pondok Pesantren Al-Ihya Ulamuddin Kesugihan Cilacap. Dalam pidatonya, Wamen berharap keberadaan pesantren terus berkembang untuk menciptakan santri yang unggul dan cinta NKRI, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta peran ulama sebagai panutan yang pantas untuk dikenang dan diambil hikmah sebagai suri tauladan. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Tauhid Saadi berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumadin Kesugihan Cilacap. Kunjungannya di Cilacap dalam rangka menghadiri kegiatan Haul ke-61 Kiai Haji Ahmad Badawi Hanafi serta Ultah ke-95 Pondok Pesantren. Dalam kegiatan tersebut, hadir Wakil Bupati Syamsul Aulia Rahman, Kakanwil Kemenak Jateng, Kemenak Cilacap, serta para tamu undangan dari tokoh agama dan para santri. Diselenggarakannya kegiatan ini untuk mewujudkan cita-cita dari almarhum Kiai Haji Suhud Muhson yang ingin menjadikan Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumadin sebagai pusat pendidikan agama, serta mencerdaskan peserta didik di bidang akademik. Dalam menjalankan kegiatan, PP Al-Ihya juga bersinergi dengan pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, dalam pidatonya, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi mengungkapkan rasa syukur bisa bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Ihya di Kesugihan Cilacap bahwa negara hadir untuk memberikan yang terbaik dengan mengangkat harkat dan martabat pesantren untuk sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya.
Diharapkan keberadaan pesantren terus berkembang untuk menciptakan santri yang unggul dan cinta NKRI, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta peran ulama sebagai panutan yang pantas untuk dikenang dan diambil hikmah sebagai suri tauladan. Sementara itu, pada kesempatan yang lain, dalam memperingati Harlah NU ke-94, Ketua PBNU Said Akil Siraj juga turut menghadiri acara di PLTU Cilacap pada acara penyerahan bantuan program CSR yang diberikan kepada takmir masjid berupa program umroh kepada 8 orang, serta bantuan 1 unit ambulan kepada Lazisnu. Dari Cilacap, Ulul Asmi Satelit TV mewartakan. Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, meminta masyarakat khususnya petani di Kabupaten Banyumas untuk tidak perlu mengkhawatirkan adanya anggapan bahwa kedaulatan pangan memasuki senjakala. Hal itu ia sampaikan pada forum sambung rasa dengan masyarakat dan petani di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Malam Jumat, Ahmad Hussein menjelaskan kepada masyarakat dan petani Banyumas bahwa kedaulatan pangan tidak usah dikhawatirkan, sebab hal tersebut dapat ditanggulangi dengan berhati-hati dan memikirkan inovasi agar anak muda tertarik menekuni pertanian. Keresahan ini muncul akibat pertanian kini tidak dilirik oleh anak muda. Mereka hanya berpikir lulus pendidikan, bekerja mencari banyak uang dan tidak kembali membangun desa. Acara ini digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup atau LPPSLH dan pihak lainnya yang dibalut dengan dialog damai dan hiburan musik dari Tarbiyah Cinta. Dialog berlangsung di Pendopo Sipanji, Banyumas dengan tujuan untuk membuka ruang bicara bagi masyarakat, petani, dan mahasiswa terkait permasalahan pangan yang dihadapi para petani. Dialog ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sadewo Trilastino, Ketua DPRD Banyumas Budi Setiawan, dan Seniman Banyumas Tutit Edi Purwanto. Permasalahan yang mereka sampaikan terutama anak muda bahwa di zaman sekarang masih banyak anak muda yang hanya memikirkan lulus pendidikan, kemudian bekerja dan mencari banyak uang. Sedangkan mereka lupa kembali ke asal mereka untuk membangun desa. Kebanyakan dari mereka tidak akan kembali dan menjadi petani. Hal tersebut menyebabkan kedaulatan pangan terbengkalai. Ahmad Hussein menganggap bahwa dialog tersebut merupakan acara yang positif dan bermanfaat karena dipertemukan langsung kepada yang bersangkutan. Ini Pak, ini kan acara positif, yaitu mengapresiasi adanya kesenian-kesenian asli Banyumas yang kreatif, inovatif, tapi juga diskusi ini, diskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, persoalan-persoalan, dan juga bagaimana pemecahannya, solusinya ke depan, terus juga antisipasi terhadap persoalan-persoalan itu ke depan, bagaimana kita melangkah supaya apa yang kita punya itu nanti menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat. Hanya judulnya hari ini kan masalah kedaulatan pangan. Kita tidak perlu khawatir terhadap kedaulatan pangan. Insya Allah ada jalan. Oke, udah gitu. Karena apa Pak, Mas? Iya, ngumpulin masyarakat, biar masyarakat ngomong sama pemerintah, ini loh, kita punya problem ini. Gitu. Terus mereka punya keleluasaan untuk ngobrol sama bupati, sama DPRD. Gitu. Masyarakat kan banyak, Mas. Ini yang diundang mana aja yang diundang? Ya petani lah. Petani dan penderes? Iya, petani penderes. Dan petani menggarap lahan. Emangnya masalah apa yang tercuat, Mas? Ya, masalah sanitasi, masalah kepemilikan lahan, masalah kecelakaan jatuh dari pohon, masalah kesehatan mereka yang tidak tercover oleh kartu Banyumas Sehat, dan macam-macam. Kemudian yang terlibat dalam acara ini dari mana saja pihak? Banyak banget kampus, akademisi, ormas, petani, tokoh agama, aktivis. Harapan kedepannya, Mas? Harapan kedepannya masyarakat solid, kalau ada yang nggak lurus-lurus dilurusin, masyarakat berdikari untuk menghasilkan pangan sendiri, karena Banyumas punya potensi untuk itu. Ya. Harapan ke depan dengan adanya forum sambung rasa tersebut, maka akan muncul berbagai pendapat yang dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, sehingga masalah tersebut dapat ditanggapi serius dan dicari solusi agar mampu dicarikan jalan keluarnya. Dari Purwokerto, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wengi. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Tengah,
kukuhkan pengurus cabang pemuda Pancasila Kabupaten Purbalingga. Pada periode 2019-2023, Ketua MPW PP Jawa Tengah Bambang Eko Purnomo mengukuhkan Hantar Nur Haryanto sebagai Ketua MPC PP Purbalingga. Beginilah saat Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Tengah, Bambang Eko Purnomo, mengukuhkan pengurus Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Purbalingga yang diketuai Hantar Nur Haryanto di Gedung Taman Usman Janatin. Pada pengukuhan Ketua MPC Kabupaten Purbalingga Hantar Nur Haryanto dan pengurus secara resmi menerima Pataka Pemuda Pancasila dan sebagai pengurus cabang periode tahun 2019-2023. Saat pengukuhan, Ketua MPW PP Jawa Tengah meminta Ketua MPC PP Purbalingga untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka kebangkitan Ormas Pemuda Pancasila di Purbalingga. Usai dikukuhkan, jajaran pengurus MPC PP Purbalingga kemudian menerima ucapan selamat dari pengurus MPW PP Jawa Tengah, jajaran Forkompimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai ormas yang ada di Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan.